Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Ricayati dari kelas 10 Agama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akulturasi budaya Hindu-Buddha. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu akulturasi? Jadi, akulturasi yaitu percampuran antara budaya satu dengan budaya lain yang berbeda yang melebur menjadi satu dan menghasilkan kebudayaan baru. Tetapi, dari kebudayaan yang baru itu tidak menghilangkan sifat dan ciri khas budaya lamanya loh. Nah, ada beberapa bentuk dari akulturasi Hindu-Buddha. Tapi yang ingin aku bahas di sini, aku ingin membahas bentuk akulturasi dari segi bangunan, karya sastra. Nah, dari segi bangunan ini, aku memilih untuk mengulas candi. Kira-kira candi apa yang ingin aku ulas? Candi yang ingin aku ulas yaitu candi yang bercorak Buddha yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi apa kira-kira? Ya, itu adalah Candi Mendut. Candi Mendut adalah candi bercorak Buddha yang terletak di Jalan Mayor Kusen, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini letaknya berada sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Candi Mendut didirikan semasa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra. Di dalam prasasti Karangtengah yang bertarikh 824 Masehi, disebutkan bahwa Raja Indra telah membangun bangunan suci bernama Wenuwana yang artinya adalah hutan bambu. Seorang ahli arkeologi Belanda bernama De Kasparis, kata Wenuwana dihubungkan dengan Candi Mendut. Bahan bangunan Candi Mendut berupa batu bata yang ditutupi dengan batu alam. Bangunan ini terletak pada sebuah basement yang tinggi sehingga tampak lebih anggun dan kokoh. Tangga naik dan pintu masuk menghadap ke arah barat daya dengan atapnya yang bertingkat-tiga. Bangunan candi dihiasi dengan stupa-stupa kecil yang berjumlah 48 buah. Secara umum, Candi Mendut memiliki denah dengan bentuk persegi. Candi Mendut memiliki tinggi bangunan keseluruhan setinggi 26,4 meter. Bagian tubuh candi berada di atas batu dengan tinggi 2 meter. Di permukaan batu tersebut memiliki selasar yang lebar. Di dinding Candi Mendut terdapat kurang lebih 31 panel yang menampilkan beberapa relief cerita, sulur-suluran serta pahatan bunga yang menandakan corok dari candi ini. Terdapat beberapa saluran untuk membuang air dari selasar di sepanjang dinding luar langkan. Bagian saluran ini disebut dengan Jaladwara. Jaladwara ini menjadi ciri khas pada candi yang berada di kawasan Jawa Tengah. Bagian tangga candi terletak di sisi barat candi yang juga berada di depan pintu masuk ke dalam tubuh candi. Di pintu masuk candi ini terlihat bilik penampil yang menjorok keluar. Bilik penampil ini memiliki tinggi yang serupa dengan atap candi sehingga terlihat menyatu dengan tubuh candi. Pintu masuk tubuh candi ini tidak memiliki gapura ataupun bingkai pintu sebagaimana candi lainnya. Bilik ini memiliki bentuk berapa lorong dan langit berongga-rongga memanjang dengan penampakan segitiga. Candi Mendut juga memiliki beberapa relief. Yang pertama, relief Kuwara dan Heriti. Yang kedua, relief Bodhisattva Avalokitesvara. Yang ketiga, ada relief Bodhisattva. Yang keempat, ada relief Dewi Tara. Dan yang kelima, ada relief Sarwani Warana Wiskambi. Nah, yang terakhir ada Wihara Mendut. Persis di sebelah Candi Mendut terdapat Wihara Mendut. Wihara ini dahulunya adalah sebuah biara Katolik yang kemudian tanahnya dibagi-bagi kepada rakyat pada tahun 1950-an. Lalu tanah-tanah rakyat ini dibeli oleh sebuah yayasan Buddha dan di atasnya dibangun wihara. Dalam wihara ini terdapat asrama, tempat ibadah, taman, dan beberapa arca Buddha. Beberapa di antaranya adalah sumbangan dari negara Jepang. Nah, setelah tadi aku mengulas seni bangunan berupa Candi Mendut, sekarang aku akan mengulas seni karya sastra berupa Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kitab ini menceritakan tata pemerintahan Majapahit. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Edi Rohani juga disebutkan bahwa Empu Prapanca sebetulnya adalah nama samaran dari Dang Acarya Nadendra. Ia adalah mantan petinggi urusan agama Buddha di Kerajaan Majapahit.
dan Acarya Nadendra merampungkan kitab Negara Kertagama di usia tua dalam pertapaannya di lereng gunung yang ada di desa Kamalasang. Negara Kertagama artinya adalah negara dengan tradisi agama yang suci. Nama itu sendiri sebetulnya tidak ditemukan dalam Kakawin Negara Kertagama. Sebabnya, Empu Prapanca menyebut karyanya ini dengan judul Dewa Carnana atau terdapat pada pupuh 94/2 yang artinya uraian mengenai desa-desa. Kitab Negara Kertagama ditemukan di Puri Cakranegara di Pulau Lombok pada tahun 1894. Kitab itu semula dikira sebagai satu-satunya naskah. Naskah ini awalnya disimpan di Leiden, Belanda. Lalu Ratu Juliana menyerahkannya kepada Presiden Soeharto pada tahun 1971 pada kunjungannya. Naskah lain Kakawin tersebut juga ditemukan di Amlapura, Geria Pidada Kelungkung, dan Geria Carik Sedepani. Kini setidaknya ditemukan 5 naskah Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama juga berisi tentang Raja-Raja Majapahit dan Raja-Raja Singasari yang berhubungan dengan Majapahit. Kitab Negara Kertagama mengisahkan berdirinya Kerajaan Singasari hingga kondisi masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kakawin tersebut juga menceritakan keadaan istana raja yang rapi dan dilengkapi berbagai ornamen. Hiasan ini merupakan karya seni yang agung karena menggambarkan lingkungan sekitar istana. Empu Prapanca menuliskan istilah Pancasila dalam Kitab Negara Kertagama. Istilah ini ada pada bait suci ke-53 di mana pada bait kedua berbunyi Yatnagegwani Pancasila Kerta Sangskar Bisekaka Krama, yang artinya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, yaitu mateni, maling, madon, madat, main. Nah, itu dia tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.